ada pernyataan seorang ustadz salafi yang mengatakan bahwa al-bid'ah saat ini kurang tepat karena kaum kafir Syiah sedang mengincar kaum muslimin di Indonesia. Ini anak baru lahir. Karena kafir sama Syiah udah ngincar sebelum mbahnya dia lahir. Wallahi. Ya, anak mau tunjukkan anak data-data, insya Allah di dalam buku saya ulama pembaharu poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Haji Rasul bapaknya Hamka itu Pak dituduh Wahabi. Sudah lama. Ini anak baru lahir ini. Mana orangnya ini? Aneh. Pak, namanya sekarang orang ahli bid'ah. Bahkan Haji Rasul itu dimusuhi berat karena sering menyatakan kafir, sering mengatakan syirik, sering mengatakan bid'ah. Dan ini timbul tenggelam. Loh, Kiai Agus Salim itu Pak, ketika masuk ke parlemen aja dikatakan be sama anggota parlemen. Yang golongan siapa itu? Yang anggota parlemen itu siapa? Nah, setelah itu dia bicara. Saya sebetulnya tadi ingin bicara dengan manusia. Ternyata di dalam sini ternyata banyak kambing. Makanya saya akan berbicara, berceramah dengan bahasa kambing. Aduh, langsung gara-gara siapa yang itu loh, Harsono ini semua yang dari PKI itu ngelek semuanya. Langsung dikasih kritikan habis. Agus Salim itu Pak, orangnya hebat. Bisa 9 bahasa, nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Anaknya pun semua nggak ada yang sekolah. Dan rumahnya di Jatinegara kalau nggak salah itu kayak kontrakan itu sampai mati. Dan dia awalnya itu polisi Belanda, kemudian disuruh ngawasin oleh SI sama Belanda, akhirnya tertarik dengan Cokro Aminoto. Ternyata setelah dia pergi ke Mekah untuk menjadi konjen di Jeddah, belajar di Mekah, akhirnya terkena pengaruhnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti kita usut ke sana nanti. Tunggu buku saya, 3-2 tahun lah ya insya Allah. Nah ini, jadi Mas, soal incar mengincar, kita itu sudah lama. Mas, sejak awal muncul kemerdekaan Indonesia, ini anak kasih tahu akar sejarahnya, biar antum nggak jadi orang bingung. Akar sejarah, setelah ada konsep kebangsaan dan kemerdekaan, kelompok anak bangsa ini terbagi menjadi 3. Kebangsaan pro agama yang didominasi oleh Cokro Aminoto, kemudian muncul Agus Salim, kemudian muncul juga akhirnya di akhir-akhir itu siapa itu pendiri NII itu siapa? Kartosuwiryo, dan akhirnya dia kecewa dengan Soekarno sampai terjadi perlawanan pemberontakan itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kebangsaan netral agama. Ini didominasi oleh Soekarno, Hatta dan beberapa orang yang akhirnya lebih dominan di negara ini. Yang ketiga kebangsaan anti agama. Yang nanti lahirlah PKI. Dan setelah dekret presiden ini terwakili dalam partai, ada yang sekarang ini PNI, ada NO, ada PKI. Dan ketika itu setelah dekret menang, maka setelah terjadi isu komunis dan yang lainnya, terjadilah gejolak ya pada tahun 65. Itu. Jadi Pak, dalam masalah dakwah, antum mau dakwah itu ngurusin siapa? Yang namanya dakwah ngurusin Islam ya hadapan sama orang kafir. Lah kalau antum berhadapan sama orang baik-baik ya bukan dakwah. Dakwah ini sejak dulu berhadapan dengan orang Yahudi, Nasrani, Syiah, Rafidhah. Itu. Ya. Jadi ini tolong kalau antum memang punya istiadat sendiri jangan ditularkan ke orang lain jadi penyakit. Ya. Jadi jangan menyampaikan bid'ah karena kita sekarang diincar orang kafir sama orang Syiah. Nanti yang denger ini jadi lemes. Ya. Saya katakan sebelum Indonesia merdeka, sebelum para wali
sebelum kita era wali, semuanya berhadapan dengan orang-orang kafir. Wali Songo dulu itu Pak, maaf, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu minoritas sendiri loh, sendiri. Loh apa ini? Loh, milik antum. Ya, oke, ngomong apa gue tadi? Loh Pak, iya. Sunan Bonang Pak ketika itu juga masih belum kuat, berani menulis kitab di dalamnya membahas bid'ah. Sunan Bonang. Ya pesan mitra ningsun sami-sami nira muslim, sami nira saling welah asih, anyegao sira ing dolalah lan bid'ah. Lho, kalah karo Sunan Giri, Sunan Bonang sampean. Cemen banget. Ini sudah era kemerdekaan. Era kebebasan katanya demokrasi. Tidak ada masalah. Cuman sampaikan dengan ilmiah, dengan sopan santun, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah. Saya sejak 90 sampai sekarang juga nyampein bid'ah juga kok. Ya. Terlepas dari dimusuhi orang Mas. Kalau dakwah nggak dimusuhin orang, antum jadi artis enak. Banyak yang tanda tangan sampai baju-baju ditanda tangani. Ana bacakan hadis ini firman Allah supaya antum paham jadi seorang dai. Summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Kemudian saya utus utusan susul menyusul. Setiap datang utusan itu kepada umat, selalu mereka dustakan. Wajar, sunnah itu dakwah, itulah isi medan dakwah. Ya. Dan alhamdulillah terlepas ya, memang saya mungkin paling jelek julukannya, gembong Wahabi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Dakwah ke Sumatera, ke mana? Ke Kalimantan, ya, ke Jawa Timur, alhamdulillah. Itu. Dan teman-teman NU masih banyak kok. Itu. Ya. Ya kalau sekarang dia aneh-aneh ya ditelepon, Mas. Ya sesama sopir bis kota jangan begitulah. Gitu aja. Itu wakil wali kota Batu itu kan satu kelas dulu di Tambak Beras. Ya telepon, kalau saya nggak boleh di sono tak telepon, Mas. Sampai ingat nggak dengan saya? Lah gitu. Saya sudah Wahabi. Kemarin di acara alumni Akbar di Tambak Beras itu saya jadi gosipan. Oh itu ada orang NU bisa ngisi di rojak ya. Oh sudah nggak NU itu, wes ora NU iku, wes dadi Wahabi. Alhamdulillah, alhamdulillah, udah tahu kan. Jadi katanya ada lulusan Tambak Beras kok iso ya ngisi nduk tambak ini rojak. Ya, jadi kita jalani hidup ini. Nah intinya hadepin jangan hindari, kerjai jangan dipikiri. Dakwah antum pikirin toh. Ya nggak jalan. Antum hindari kapan antum sekarang ini mendapatkan pengalaman di dakwah. Gitu loh. Tentang masalah nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Mas, Nabi itu diusir-usir. Dan watak daripada dakwah. Saya juga. Saya mau diusir di masjid ini nggak ada masalah. Saya dakwah di mana aja mau. Dakwah di kuburan siap, dakwah di rel kereta siap. Yang penting di syuting. Gitu. Bismillah ya. Jangan sekarang lemas. Yang penting saya kasih faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapan dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar. Yang penting sopan santun, ilmiah, dan kita tidak menghujat, kita tidak mencela satu orang pun kok. Kita tidak sekarang mengatakan ini ngatain enggak. Kita sampaikan maulid. Loh, enggak setuju maulid bid'ah. Itu alasannya, Mas. Mosok sih Rasulullah itu
ada kebaikan kalau maulid itu bid'ah, Rasulullah nggak tahu? Kalau Rasulullah nggak tahu, Rasulullah tahu sih tahu, tapi nggak suka. Loh, mosok mungkin Rasulullah nggak suka kebaikan? Rasulullah tahu sih tahu, nggak suka juga enggak, tapi males. Loh, mosok ada kebaikan maulid seperti itu Rasulullah males? Males enggak? Rasulullah nggak sempet. Rasulullah dulu sibuk terus mas, mau maulidan itu nggak jadi-jadi. Itu aneh. Wah, Rasulullah itu sebetulnya dulu mau tahlilan pak, tapi nggak sempet. Aduh, aneh. Nggak tahu, nggak suka, males, nggak sempet, nggak mungkin. Terakhir yang kelima, Rasulullah SAW ada penghalang untuk melakukan maulidan. Penghalangnya apa? Soal baca berjanji Arab, Rasulullah jagonya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Oh, Rasulullah hebat. Tapi ya aneh, Rasulullah nyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam. Ya aneh. Maka ini ya betul. Nek Rasulullah maulidan kok jadi aneh. Rasulullah nyambut dirinya sendiri, ya Nabi salam, gitu kan. Makanya kalau 1, 2, 3, 4, 5 enggak, terakhir cuman karena enggak disyariatkan gitu loh Pak. Lah kan ilmiah. Wana juga enggak ngata-ngatain bulan-bulan kok. Ya sudah sampaikan, nurut alhamdulillah, nolak, yaitu sunnatullah. Rasul memang diterima semua. Abu Jahal, Abu Lahab enggak terima. Nabi Ibrahim memang diterima semua? Enggak. Malah Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya cuma 4. Nabi Yasin nabinya 3, pengikutnya 1. Wah, ini lebih hebat lagi. Itu. Alhamdulillah loh Pak, zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa ngeresik dulu. Memang langsung tablek akbar. Masjidnya sopo. Lalu kita sekarang alhamdulillah ke Sidoarjo tablek akbar, ke Surabaya masjid siap. Loh kok ada dai cemen banget, udah dijagai polisi, sudah ikhwan panitia siap. Dainya cemen, jangan ngomongi bid'ah. Udah mas antum jamaah di kamping kanan kiri itu pasang kuda-kuda, pasang badan, antum cemen juga. Ayo, bukan masalah sekarang sok-sokan, bukan nantang-nantangan, sampaikan Islam apa adanya. Rasulullah kan mengatakan siapa yang menyembuhkan ilmu di kendali, antum nggak takut sebagai seorang dai. Man katama ilman, apa kata Rasulullah? Aljamahullahu ta'ala bilijamin minan nar. Allah akan kendalikan. Dan istilah kufur, syirik, bid'ah itu istilah barokah. Makanya diulang-ulang di dalam hadis, di dalam Quran. Kalau enggak barokah, mana mungkin Rasulullah menyampaikan. Lo belum apa-apa aja do, inna kulla bid'atin dolalah. Lah itu. Kalau kita anti itu, dah ini Wahabi. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya. Pertama aja sudah bid'ah. Belum apa-apa mas, udah bid'ah yang dibahas. Nih, kalau antum mundur, diteror mundur, entek sampai habis, wallah habis. Itu yang mereka inginkan. Wala yazaluna, lihat firman Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai mereka mampu mengembalikan mereka ke agama. Mengembalikan kalian ke agama mereka. Sampai antum berhenti. Gampang kok Pak. Ana mau bisa ngilangin gelar gembong Wahabi, gampang. 3 saya syuting. Ana ziarah Wali Songo tak syuting, tak upload. Ya, di YouTube, ya. Terus tahlilan di syuting, di upload. Udah. Yang ketiganya sholawatan. Ya Habibi. Udah. Wah, ini baru bener. Ini undang ya di Renu Akbar. Wes tobat iki Wahabine. Selesai, Mas. Nah, itu loh. Jadi jangan cemeng karena waktu sudah habis.